setelah itu baru matahari. Nah, saya tuh suka dukung-dukung, saya suka membela bahwa ya itu secara sains tidak ada permasalahan karena cahaya sudah diciptakan di awal. Tumbuhan melakukan fotosintesis butuh cahaya, itu sudah terjadi di hari pertama. Jadi di perjanjian lama nggak ada permasalahan tentang konteks sains, sekalipun nggak ada masalah di situ. Sisa orang yang berkesir keras atau kepala batu aja ya mau coba-coba. Jadi kalau tadi ayat yang ditunjukkan tuh Daniel itu saya sih no comment, ya saya nggak tahu kalau itu mau. Saya kan bahkan saya tuh baru dengar juga kalau itu dibilang nubuat untuk Yesus, jadi nggak tahu juga, saya nggak mau bahas, nggak tahu soalnya nggak ada ilmu saya di situ. Iya, jadi mulai dari kitab Kejadian soal yang apa namanya, yang anak keturunan Nuh akan memukul kepala ular dan ular akan mematok itu mah itu Yesus tuh, nah gitu. Terus, Nah itu saya juga baru dengar itu. terus, Saya juga baru dengar itu. ya, Saya nggak tahu sama ya terus sekali. ada lagi apa namanya, apa lagi ya? Duh, oh, di kitab Ulangan, kitab Keluaran, jadi dikatakan ini akan ada pengganti yang sama seperti Musa dari tengah-tengahmu, dari tengah keluargamu. Nah, itu pengganti Musa itu Yesus, Yesus lagi. Padahal pengganti Musa orang Yahudi sudah tahu itu adalah Yosua bin Nun, Yosua, bukan Yesus. Iya, iya. Nah, jauh jaraknya. Baru lagi nah, baru lagi di kitab Nabi ya, Yesaya 7 tentang Immanuel. Padahal kalau kita lihat kronologis dari seluruh pasal itu bercerita tentang perang dua Benar raja yang sekali. berkolaborasi lawan satu raja. Ya, itu jadi penyertaan Hashem Tuhan kepada Israel Selatan atau Yehuda itu dengan lambang dengan tanda Immanuel. Immanuel Allah beserta siapa? Beserta Ahaz dan rakyatnya Yehuda Iya. gitu. Iya, betul betul. Sebenarnya yang mau ditanyakan ini Bang Bil, apa pandangan orang Yahudi ya, agama Yahudi terhadap orang Kristen yang mengambil kitab-kitab Yahudi dan ditaruhnya dan mengkanonnya dalam perjanjian lama tuh. Bahkan dalam ajaran Ortodoks itu ada yang memakai Mazmur itu untuk puji-pujian kan? Orang Kristen kan pakai Mazmur untuk Betul, pakai puji-pujian. untuk apa, Nah, wudhu, seperti wudhu dipakai. itu pengen tahu aja kan dari kalangan Yahudi sendiri bagaimana menanggapinya gitu. Kalau orang Yahudi sih nggak peduli sama mereka. Orang orang Yahudi itu nggak mau peduli sama mereka, mau nyasar aja bodo amat. Nah, cuman kalau ditanya, misalnya kayak saya ditanya-tanya tadi kan, saya jawab gitu. Saya jawab. Jadi kan gini, orang Yahudi itu terangnya tugasnya menurut kitab Yesaya tuh menjadi orla goim, artinya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi biarlah ya gini, agak kita terangin lewat tanya Pak. Karena kalau kita mensiarkan atau berusaha mengkonvert orang menjadi Yahudi itu salah, nggak boleh. Perintahnya di dalam Torah ialah ajarkanlah itu berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi kewajiban orang Yahudi mengajarkan anaknya Torah, anaknya menjadi lagi ke anaknya terus ke bawah gitu. Jadi nggak pernah ada perintah untuk mengajarkan bangsa-bangsa atau mengkonvert bangsa-bangsa, nggak ada. Tuh. Makanya agama Yahudi bukan agama yang syiar atau agama misionaris. Iya, iya, iya. Paham Bang, paham Bang. Keturunan ya. Kayak Ayo tadi kan lanjut. apa namanya? Kayak tadi ada tadi yang membahas saya 42 yang soal aku yang menciptakan nasib malang nasib mujur. Tadi aku lurusin enggak begitu ayatnya. Ayatnya ayatnya gini. Yosher or ufore Jose, posisi shalom ufore ra. Artinya aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom, kedamaian, ya, dan aku yang menciptakan ra, apa kejahatan. Artinya ialah Tuhan yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Bukan artinya Tuhan itu setuju oleh yang jahat, tapi tidak. Itu selaras dengan kitab Taurat dikatakan, aku memperhadapkan padamu hari ini kehidupan dan kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Jadi Tuhan itu benar-benar kasih kita untuk memilih
free will untuk memilih yang baik dan yang jahat gitu. Ketika kita memilih yang jahat, kita dapat punishment, hukuman. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala gitu. Itu salah diterjemahkan Itu di oleh, ayat mana, Bang? coba buka Yesaya. Wah, saya nggak bisa open passion. Di Yahudi memang Saya ada ambil konsep ini ya Bang Bill ya. Ada konsep pahala gitu ya. Gak ada mitzvot ya, pahala. Oh gitu. Nasib mujur, nasib malang, nasib mujur. Ya saya kitabnya di mana, Bang? Yesaya 45 ayat 7. Akulah yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Aduh, hancur. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Salah, nggak begitu. Ini nih, kacau nih. Yosher al hore posisi hore ra. Nah, ra itu jahat. Jadi, aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom, damai, dan aku yang menciptakan ra. Apa? Evil. Evil apa? Kejahatan. Gitu. Jadi Tuhan benar-benar menghadapkan kepada kita untuk memilih mana yang baik atau jahat gitu. Itu diperhadapkan kepada kita untuk memilih. No, itu beda toh, beda sekali. Jadi konsep Mujur dan jadi nasib malang itu kejahatan ya, Bang ya? Jauh ya. Kalau nasib mujur tuh bahasa Ibrani-nya mazal tov. Mazal tov. Tuh. Harusnya teksnya mazal tov, nasib mujur. Nah, ini kan Ose Shalom Uforera yang menciptakan shalom, kebaikan atau ya, dan Uforera dan menciptakan kejahatan. Jadi Tuhan itu menciptakan dua sistem itu, yang baik dan yang jahat. Itu sistem itu diciptakan oleh Tuhan supaya kita bisa memilih gitu. Nah, kalau di Islam kan menguji. Menguji. Oh iya. Berarti nanti saya perlu coba baca lagi. Soalnya kalau Bang Billy tidak bilang begitu, sorry ini Bang Billy ya? Disebut, Iya. Betul. Ya. Maksudnya kalau Abang Billy tidak bilang begitu, jadi selama ini memang konteks yang saya dengar adalah Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Tapi kalau Bang Billy bilang begini, saya coba nanti mencari tahu lagi. Gak apa-apa. Thank you Bang. Nah saya coba mencari. Nah, jadi kita lihat nih. Keren memang Bang Leon nih. Bagus. Kita lihat bagaimana sistematisnya LAI itu menghilangkan, dia pakai kata mujur juga di dalam kitab Torah. Nah, ini ketahuan. Jadi ini mau membenarkan yang ini, sistemnya mereka harus benarin dulu yang lebih tua, yaitu kitab Torah. Nah, saya kasih bikin. Jadi dia benarin dulu Torahnya ya. Sistematis gitu ya sistemnya. Nanti coba. Emang benar. Oke, nanti saya coba lihat itu. Nanti setelah Bang Billy, nanti saya kasih contoh satu lagi ya tentang kata kafir ya. Itu kan kayaknya terlalu mainstream bagi umat Kristen kata kafir tuh. Lanjut Bang Billy, nanti saya jelasin. Lanjut aja, aku lagi lihat, ada kasar. Jadi gini, kasar itu karena tertulis di terjemahan kalian kata kafir itu, dan kalian imani seolah-olah itu kata yang sangat buruk gitu kan, karena tercatat dalam Matius 5 ayat 22 kata kafir di situ, terjemahan LAI yang sebelum direvisi. Jadi sehingga umat-umat Kristen terdahulu di Indonesia ini memaknai kata kafir itu sangat buruk karena tercatat dalam Matius. Ya, betul. Nah, sekarang kata kafir itu diubah karena apa? Nggak sesuai sama original teks. Oke, kita buka ya. Kafir itu yang setahu saya kalau dalam perjanjian baru tuh dari kata rokah, itu yang raka itu bukan. Nah, jahil padanan kan. Sekarang kan udah diubah kata kafir itu. Udah direvisi. Iya, makanya beli yang baru dong. Nggak mau beli yang baru. Nggak ada uang. Boleh kirim aja uangnya. Jadi jangan tersinggung loh kata kafir itu. Santai. Ini LAI itu memang suka ini ya, terjemah ngutip-ngutip bahasa Islam gitu ya. Gitu, brother. Lanjut Bang Bil. Betul, Enika.
Rokah itu jahil atau bodoh. Iya, jadi kalau kata kafir Kristen tuh kasar sekali memang. Makanya kadang juga ada teman-teman Kristen yang tersinggung kalau ada teman Muslim yang mata Nah Islam yang itu kata karena kafir. terjemahan kafir itu jahil, seolah-olah kafir itu begitu, padahal beda makna kafir itu. Padanan kata ya. Nah, dan katanya beda gitu. Lanjut Bang Bil, yang mau dibahas apa tadi Bang Bil? Tunggu tunggu lagi nyari ini. Oke, kalau nggak gini aja, Belum aja. Bang Bil, coba ini Bang Bil, dalam bilangan 24 itu ayat 17 Bang Bil. Di situ kan dikatakan seorang nabi bernama Bileam menguraikan bagaimana bintang terbit dari Yakub. Nah, Bileam itu siapa kalau bagi Bang Billy? Oh nabi dia, nabi tapi nabi dari bangsa-bangsa bukan bangsa lain, bukan bangsa Israel dia. Nabi? Nabi bukan nabi orang Yahudi itu. Itu dia nabi orang Moab. Dia orang Moab dia aslinya. Waduh. Tapi dipakai bilangan 24 nomor 17 ini dipakai untuk nubuatan Yesus itu semua orang Kristen. Iya, ya. Itu ada penjabarannya, ya. Yang Oke. 24 ayat berapa? 24 17. Gampang ini jawabnya. Ini aku bisa jawabnya. Hmm. Pakai data juga bisa nih. Bintang terbit dari Yakub. Sebagaimana kita tahu kan, Yakub itu kan tunangannya Maria kan gitu. 17 23 kok. Kalau tentang Yitro, Pak Bil, orang Midian itu dari keturunan Israel bukan? Bukan. Kan Yitro kan banyak imam. Ya. Yitro kan guru sekaligus mertuanya Musa kan, Nabi Musa kan. Yitro itu imam berhala, Yitro itu kalau di dalam Yahudi itu dia ini apa? Mbahnya berhala, banyak berhalanya dia. Mertuanya Jadi mertuanya Musa kan, Nabi Musa. iya, Kan? mertuanya Musa. Tapi Oh, penyembah kalau berhala malahan. oh iya dia imam di Midian, imam di Midian itu dia. Imam Iya, Midian itu Midian. menyembah berhala. Jadi dia adalah imam pagan. Imam pagan. Tapi setelah Musa akhirnya tobat atau gimana? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Ya, dia convert menjadi Gersedek. Menjadi seorang convert ya. Masuk ke dalam keyakinan Torah, keyakinannya Musa. Nah, akhirnya dia kan lihat, dia memberikan nasihat kepada Musa. Musa, kalau kamu begini terus, kamu akan capek. Karena kamu mengadili sendiri saja, sementara bangsa ini banyak. Pilihlah di antara sukumu orang-orang yang bisa menjadi wakilmu. Ketika hukum-hukum yang ditetapkan adalah hukum-hukum yang mudah, ya mereka bisa memutuskannya. Tapi ketika yang susah, boleh langsung kepada kamu gitu. Jadi nasihat itu dianggap baik oleh Tuhan juga. Nah, gitu. Jadi Yitro itu dia tobat. Itu sebelum Musa atau sesudah dia punya menantu Musa tobatnya? Itu setelah dia mengunjungi Musa. Kan waktu Musa ketemu sama Yitro dan keluarganya, waktu dia dikejar oleh tentara oleh orang-orang Firaun. Setelah Musa membunuh orang itu ya? Iya, itu kan dia kabur. Kabur. Ketemu ke Midian. sama Kan? Yitro. Iya, ketemu sama Yitro. Nah, itu belum tobat. Nanti pas Yitro membawa Zipora dengan anak-anaknya ketemu Musa, baru tuh situ. Berarti yang menjadi guru malah Musa ya ke Yitro ya, ke mertuanya ya. Iya. Makanya nasihat Yitro itu dianggap baik oleh Tuhan untuk membuat wakil. Ini cerita itu, jadi saya ketemu lagi nih dalilnya nih. Ini Bang Leon, dengarkan Bang Leon. Bang Billy punya masoret teks nggak? Hakim pasal 4. Bisa buka masoret nggak?
Masoret teks ya. Ya, ini Bang Leon simak ya, biar dipelajari juga nih di ilmu nih. Satu-satu lah. Ya ini Banyak ilmu kan nih. disuruh belajar. Nah, coba Hakim pasal 4 nomor 11. Hakim berapa ya? Hakim pertama kan? Di situ kan dikatakan Hobab itu kan mertua Musa kan. Coba bener nggak di Masoret Hakim teks? 4 pasal. Oh, itu ya si si siapa namanya? Si Yitro itu Hobab. punya ada beberapa nama memang. Ya, ya Namanya kan? siapa? Yang di Hakim siapa Bang? Ades. Hobab. Nah, Kalau di nggak Islam masalah. kan Su'aib ya, Su'aib ya. Iya, soalnya bukan masalah Hobabnya nih yang jadi masalah. Di Masoret teks ya, Hakim-Hakim pasal 4 nomor 11 itu dikatakan Hobab itu mertuanya Musa. Coba buka sabda. Kitab sabda coba buka. Terjemahan LAI Ayat berapa? 11. Coba buka LAI-nya. Aku ada Alkitab di sini. Adapun Heber itu ya. Iya, coba buka. Adapun Heber orang Keni itu telah Keni? memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Hobab ipar Musa. Oke. Nggak ketemu. Bukan ya? Masih nggak ngerti. Enggak. Maksudnya ini kan bilang Hobab ipar Musa. Nah, oke. Anak Hobab ipar Musa ya. Kalau di Masoret teks itu mertua Musa. Parah ini. Jadi yang Oh, benar gitu ya? mertua atau ipar? Oh, Ini gara-gara Gara-gara Pangeran Sias ini. Gara-gara Iya. Pangeran Sias ini bawa itu jadinya saya teringat kan. Siap. Gimana Nanti saya tuh, pelajari Bang Leon? lagi. Nah, Salah terjemahan tuh gimana Pak Odes? Fatal loh kalau salah. ini gegabah. Jadi LAI Indonesia ini gegabah dalam menerjemahkan itu. Nah, Soalnya anak menantu. Jangan dibahas. Salah Bre. terjemahan nanti. Mertuanya udah klarifikasi loh. ada. Untuk Bang Leon ini orangnya baik loh, makanya saya mau kasih tahu gitu biar untuk jadi Siap, nanti saya baca evaluasi lagi kan. loh. Nah, makanya Aku kasih ininya nih. Aku open cam biar bisa dibaca. 4 ayat 11 ya. Wah parah, father in law cok. Oh, iya. Oke. Duh, sorry Bang Nih. Bang Leon, ini ketawanya bukan ngejek, Santai. enggak ngejek. Enggak, santai. Saya paham terjemahan. Iya, paham. Hobab, father in law of Moshe. Father Iya, in law. Oke, paham. Mertua. Kok Ngerti jadi kan? ipar ya? Ngerti kan? Nanti coba saya tanyakan. Ada Hakim teman berapa? saya juga Pasal orang Bang Odes, lain Bang juga. Odes. Ada teman Hakim saya. berapa Pak? Saya tanyakan. Hakim pasal 4 Siap. Pasal 4 nomor 11. 11. 11. Hafal juga Bang Odes ini ya. Udah lama Oh iya, nih. Bang Billy, aku tuh mau tanya sesuatu dong. Ada. Tapi Khoten. Kalau Khoten. Itu khoten Moshe. Waduh. Itu bab ini apa namanya? Mertua ya? Mertua. Kok bisa begitu? Oke. Berarti saya perlu juga baca-baca Alkitab dari bahasa lain-lain ini. Siap. Bang Billy, aku mau dulu Bang. Ya. Bang Billy, aku kan pengen nanti kan misalnya aku tuh rencananya kalau punya anak laki-laki, aku tuh pengen namai dia Azaria. Jadi teringat karena Nabi Azaria. Bang Billy boleh cerita mungkin tentang Nabi Azaria gimana sih? Berarti itu Azaria yang mana nih? Yang di Daniel apa bukan? Yang memberontak yang aku dengar sempat baca di sekilas memberontak melawan apa ya Wah, konsep-konsep. hati-hati kalau kasih nama itu doa. Jadi mesti hati-hati. Iya. Aku tuh roh pengen Allah. kayak gitu. Roh Allah Bang itu. Billy boleh dong cerita dikit untuk yang Nabi Azaria. Coba Azaria. Kalau nabi apa raja? Raja bukan nabi loh. Yang dia melakukan pemberontakan ini terhadap penyembahan itu bukan ya? Coba aku cek dulu. Azaria ben Zefanya bukan?
Aku tuh Waduh, kurang masa nggak jelas. tahu? Iya, makanya Ada nih, makanya ada pas ada Bang Billy kan, makanya aku tanya-tanya Hmm. gitu. Ada dua ya, kalau tidak jadi salah memang sih ada dua kalau jadi tidak salah ada ya. ada Azaria bin Zefanya, terus kayak coba aku cek, kayaknya ini deh, Yang positif Tawarik lah, itu yang orangnya positif itulah. satu Tawarik. Nggak, ini dulu, maksudnya Azaria yang mana? Yang putra Odet atau bukan? Dua-duanya positif nggak sih? Atau salah satunya saja? Raja apa nabi sih? Nabi, kayaknya ya Kalau Nabi maksudnya. kalau Nabi ya putra Odet, anaknya Oh Odet. iya. Hmm. Aku tuh cari informasinya agak minim banget di internet segala macam. Karena aku lihat dari sekilas-sekilas kan bagus dia Wah, kayaknya. ini panjang kalau masalah itu tuh Azaria itu. Berontak. Oh Apa Wah, gitu ya. gimana? sampean jangan-jangan paham juga nih masalah masoretik ini. Wah, Garis-garis besar aja jangan-jangan, Bang. jangan-jangan nih, waduh, janganlah. Hmm. Oke lah. Azaria, saudara-saudaranya ialah Yosafat, ialah Azaria, ya iyalah yang mana nih? Tunggu bentar. Raja Yoram, ya, Raja Yoram. Iya Saudara-saudaranya kayaknya. adalah Yosafat, ialah Azaria, yang mana nih? Yeiel, hmm, mana ya? Raja, kayaknya ini nggak ada raja deh. Raja apa nabi ya? Kalau tulis di apa namanya di Wikipedia, aku pernah lihat apa dapat informasi dikit aja sih. Di Wikipedia kalau Nabi Azaria tuh dia melakukan pemberontakan terhadap apa gitu. Kalau hal-hal